Waktu adalah satu-satunya milik kita. Saat kita terus menunda, hidup kita berlalu begitu saja. Kutipan dari filsuf Stoik terkenal, Seneca, mengingatkan kita akan sifat waktu yang cepat berlalu, menekankan bahwa setiap momen yang kita tunda adalah harta yang hilang dalam perjalanan kita yang terbatas. Di dunia yang penuh dengan gangguan, kita sering lupa bahwa waktu adalah satu-satunya sumber daya sejati yang kita miliki. Mengelolanya dengan baik bisa berarti perbedaan antara hidup yang memuaskan atau penuh penyesalan. Video ini mengundang kamu untuk merenungkan bagaimana menunda keputusan yang bisa membawa kamu lebih dekat dengan impianmu, tidak hanya membuang waktu, tetapi juga menghilangkan kepuasan dari setiap pencapaian. Nilai besar waktu seringkali tidak kita sadari hingga kita melihat ke belakang dan merenungkan apa yang mungkin terjadi jika kita bertindak lebih awal. Penyesalan terbesar bukanlah tentang kesalahan kita, tetapi tentang apa yang tidak kita berani lakukan. Oleh karena itu, diskusi ini akan membahas pelajaran untuk berhenti menunda-nunda, menghentikan penundaan impianmu, dan mengambil langkah konkret untuk keluar dari rutinitas sehingga meningkatkan dan memajukan hidupmu. Setiap poin berikut adalah undangan untuk memulai proses penghargaan diri yang bisa kamu mulai praktikkan sekarang juga. Sebelum kita mulai, mohon beri like dan subscribe ke channel ini. Ini sangat membantu kami dan tidak memakan biaya. Ayo mulai. Nomor 1. Tetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai sangat penting, karena memberikan arah yang konkret dan terukur untuk usaha kamu. Membagi tujuan besar menjadi tugas-tugas kecil yang bisa dikelola membuat seluruh proses tidak terlalu menakutkan. Ini juga memungkinkan kamu merayakan kemenangan kecil sepanjang jalan yang bisa meningkatkan motivasi secara signifikan. Misalnya, jika tujuanmu adalah menulis sebuah buku, memulai dengan komitmen untuk menulis 1 halaman sehari bisa menjadi titik awal yang kurang menakutkan dibandingkan menyelesaikan sebuah novel dalam beberapa bulan. Setiap halaman yang selesai adalah kemenangan kecil yang membangun kepercayaan diri dan momentum, mengurangi godaan untuk menunda sesi menulis berikutnya. Selain itu, tujuan yang realistis membantu menjaga motivasi tinggi karena menantang namun tidak terlalu sulit sehingga bisa membuat frustrasi. Keseimbangan ini penting untuk mempertahankan fokus dan menghindari frustrasi yang sering menyebabkan penundaan. Nomor 2, sadarilah betapa singkatnya hidup. Ini adalah prinsip utama dalam refleksi pribadi dan filosofi Stoik, berfungsi sebagai penangkal kuat terhadap penundaan. Para Stoik seperti Seneca sering menekankan sifat waktu yang cepat berlalu, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang kita miliki kecuali waktu. Kesadaran ini bisa memotivasi perubahan signifikan dalam cara kita memilih untuk menghabiskan setiap momen hari kita. Merenungkan ketidakpastian dan cepatnya waktu berlalu membantu kita menghargai setiap detik sebagai kesempatan yang tak tergantikan. Kesadaran ini bisa menjadi motivator efektif untuk bertindak sekarang daripada menunda. Bagi para Stoik, hidup sepenuhnya berarti hadir dan terlibat dalam saat ini, menggunakan setiap momen secara sengaja dan bermakna, serta menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai dan tujuan yang lebih besar. Paradigma Stoik menyarankan agar kita hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir kita, bukan dengan cara sembrono atau hedonistik, tetapi dengan kesadaran bahwa kita tidak mengendalikan masa depan. Persepsi ini mendorong tindakan segera alih-alih penundaan. Misalnya, alih-alih menunda proyek atau keputusan penting, filosofi ini mendorong kita untuk mengambil langkah konkret sekarang, mengingat bahwa masa depan tidak pasti dan setiap hari adalah hadiah yang tidak boleh disia-siakan. Pikiran ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menetapkan praktik yang mengingatkan kita tentang singkatnya hidup, seperti refleksi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang masih perlu dilakukan. Praktik ini membantu menjaga kesadaran akan waktu yang berlalu dan memotivasi kita untuk memprioritaskan kegiatan yang benar-benar mencerminkan prioritas terdalam kita.
Nomor 3, tetapkan prioritas yang jelas. Menentukan prioritas secara objektif sangat penting untuk mengarahkan energi dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupmu. Langkah ini melibatkan refleksi mendalam dan jujur tentang nilai-nilai, tujuan, dan apa yang dianggap esensial untuk kesejahteraan dan pemenuhan pribadi kamu. Dengan mengidentifikasi apa yang benar-benar penting, kamu membuat filter untuk mengevaluasi tindakan dan keputusan harian kamu, memastikan bahwa semuanya selaras dengan prioritasmu. Proses penetapan prioritas dimulai dengan menetapkan tujuan jangka panjang yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk pilihan harian kamu. Misalnya, jika salah satu tujuan utamamu adalah kesehatan dan kesejahteraan, maka aktivitas seperti olahraga, makan sehat, dan meditasi harus berada di daftar prioritas teratas. Demikian pula, jika pertumbuhan profesional adalah prioritas, maka menyisihkan waktu untuk mengembangkan keterampilan yang relevan atau berjejaring harus menjadi bagian penting dari rutinitasmu. Setelah prioritasmu jelas, penting untuk mengembangkan strategi untuk menjaga fokus dan menghindari gangguan. Ini bisa mencakup praktik seperti menggunakan alat, manajemen waktu, menciptakan lingkungan kerja tanpa gangguan, dan belajar mengatakan tidak pada komitmen yang tidak mendukung tujuan besarmu. Selain itu, meninjau dan menyesuaikan prioritas secara teratur sangat penting, karena ini memungkinkan kamu untuk merespon perubahan dalam hidup dan lingkunganmu. Fleksibilitas ini penting untuk menjaga tindakanmu tetap relevan dan efektif, memastikan kamu selalu bekerja menuju apa yang paling penting bagimu. Nomor 4, hargai otonomi kamu. Ketika kamu mengenali dan menghargai otonomi kamu, kamu mulai memahami bahwa kamu tidak perlu bersikap pasif atau bergantung pada keputusan dan pendapat orang lain untuk menentukan jalur hidupmu. Ini tidak berarti mengabaikan nasihat atau umpan balik konstruktif, tetapi lebih kepada membedakan kapan dan bagaimana mengintegrasikan pengaruh eksternal ini dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuanmu sendiri. Dengan menghargai otonomi, kamu memberdayakan diri sendiri untuk menetapkan dan mengikuti standar serta ekspektasimu sendiri, daripada menyesuaikan diri dengan standar orang lain. Ini bisa sangat membebaskan di lingkungan di mana tekanan sosial atau norma budaya cenderung menentukan perilaku dan pilihan. Alih-alih terbawa arus, kamu dengan sengaja memilih jalur tindakan yang dianggap paling sesuai dan bermanfaat untuk hidupmu. Pemberdayaan ini datang dengan praktik pengambilan keputusan yang sadar dan deliberatif. Ini memerlukan pengetahuan diri dan kemampuan untuk merenungkan motivasi dan konsekuensi dari tindakanmu. Ini juga berarti menerima tanggung jawab atas pilihanmu dan menghadapi konsekuensinya dengan cara yang dewasa dan konstruktif. Selain itu, menghargai otonomi berarti menciptakan dan menjaga batasan yang sehat, yang melindungi energi dan fokusmu dari tuntutan dan pengaruh eksternal. Menetapkan batasan yang jelas adalah cara untuk menegaskan kemandirianmu dan memastikan bahwa kamu memiliki ruang yang diperlukan untuk berkembang dan berevolusi sesuai dengan syarat-syaratmu sendiri. Nomor 5, buat rutinitas harian. Dengan menetapkan rutinitas yang mencakup waktu untuk kerja, rekreasi, dan refleksi, kamu menciptakan keseimbangan yang mendukung efisiensi dan kesejahteraan pribadi. Ini berarti mendedikasikan blok waktu untuk fokus intens pada tugas-tugas yang ada, sambil juga menyisihkan momen untuk bersantai dan mengisi ulang energi yang penting untuk menghindari kelelahan. Memasukkan waktu untuk refleksi juga penting. Periode ini bisa digunakan untuk meditasi, bersyukur, atau sekadar merenungkan kemajuan menuju tujuanmu. Praktik introspeksi ini membantu menjaga kejernihan mental dan menyelaraskan tindakanmu dengan tujuan dan nilai yang lebih luas, memastikan kamu tetap pada jalur dan sadar akan alasan di balik kegiatan harianmu. Selain itu, rutinitas harian yang disiplin
meningkatkan kepercayaan diri dan disiplin diri, karena kamu mulai percaya pada kemampuanmu untuk mengikuti rencana dan memenuhi komitmenmu sendiri. Ini tidak hanya memperbaiki kemampuanmu dalam mengelola waktu dengan efisien, tetapi juga memperkuat tekadmu untuk menghadapi tugas-tugas menantang tanpa menyerah atau kehilangan fokus. Dengan demikian, menetapkan rutinitas harian bukan hanya tentang menerapkan struktur yang kaku, tetapi tentang menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi, menjaga fokus, dan mendisiplinkan tindakanmu, memberdayakanmu untuk terus maju menuju pencapaian impian dan tujuanmu. Nomor 6. Bertindak dengan tujuan. Pendekatan transformatif ini bisa mengubah cara kamu mengelola waktu dan energi secara drastis. Alih-alih membiarkan keadaan menentukan tindakanmu, memilih untuk bertindak dengan sengaja berarti membuat pilihan sadar tentang bagaimana kamu terlibat dengan dunia di sekitarmu. Pendekatan ini mendorong refleksi yang lebih mendalam tentang motivasi dan tujuanmu, memastikan bahwa setiap tindakan yang kamu ambil adalah sengaja dan selaras dengan nilai-nilai fundamentalmu. Bertindak dengan tujuan mengharuskan kamu untuk sepenuhnya hadir dalam kegiatan harianmu. Ini berarti tidak hanya menjalani rutinitas secara otomatis, tetapi benar-benar mempertimbangkan dampak dan nilai dari setiap tindakan. Dengan fokus pada tindakan yang penuh tujuan, kamu mengurangi kecenderungan untuk bereaksi impulsif terhadap situasi yang sering kali menyebabkan keputusan terburu-buru atau gangguan yang tidak perlu. Mengadopsi sikap ini juga melibatkan penetapan kejelasan tentang apa yang ingin kamu capai. Dengan mendefinisikan tujuanmu secara jelas, kamu dapat merencanakan tindakanmu sehingga setiap langkah secara progresif membawa kamu menuju target tersebut. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan arah karena setiap tindakanmu memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, bertindak dengan tujuan memungkinkan kamu untuk mempertahankan kendali atas hidupmu bahkan di tengah tantangan atau ketidakpastian. Alih-alih didorong oleh peristiwa atau tekanan eksternal, kamu bisa mempertahankan kursus yang stabil yang dipandu oleh prinsip dan tujuanmu. Ini mempromosikan ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar, karena kamu tidak hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi, tetapi merespon dengan cara yang dipertimbangkan dan terukur. Nomor 7. Gunakan kematian sebagai penasihat. Praktik ini sangat ditekankan dalam filosofi Stoik yang mendorong apresiasi yang lebih dalam terhadap hidup dan fokus yang lebih intens pada tindakan yang benar-benar memberikan nilai pada hari-hari kita. Dengan mengenali kepastian kematian, kita bisa mendapatkan perspektif yang jelas tentang apa yang benar-benar penting dan mendesak. Memikirkan kematian bukanlah latihan yang suram atau pesimistis, tetapi pengingat bahwa waktu kita terbatas dan berharga. Kesadaran ini menciptakan rasa urgensi dan tujuan, memotivasi kita untuk bertindak, hidup lebih penuh, dan melepaskan kekhawatiran dan kekhawatiran kecil yang sering mengisi pikiran dan energi kita. Menggunakan kematian sebagai penasihat, kita mulai mempertanyakan rutinitas harian dan pilihan yang kita buat. Pertanyaan seperti, jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku puas dengan apa yang aku lakukan? Atau, apakah ini benar-benar penting dalam skema besar kehidupan? Membantu menyaring aktivitas yang tidak esensial atau memperkaya, ini memungkinkan kita memprioritaskan tugas dan proyek yang tidak hanya memberikan kepuasan pribadi dan profesional, tetapi juga berkontribusi signifikan pada tujuan kita dan kesejahteraan orang lain. Selain itu, memikirkan kematian bisa menginspirasi penilaian tentang bagaimana kita menjalani hidup kita. Ini termasuk merenungkan hubungan kita, bagaimana kita menghabiskan waktu dan energi, dan apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita. Dengan menjaga kematian dalam pikiran, kita bisa berusaha untuk hidup yang, ketika dilihat kembali, memberikan rasa pencapaian dan tanpa penyesalan.
Oleh karena itu, daripada menunda keputusan atau tindakan karena takut atau malas, menggunakan kematian sebagai penasihat mendorong kita untuk bertindak sekarang. Nomor 8. Hilangkan pemborosan waktu. Langkah pertama dalam menghilangkan pemboros waktu adalah melakukan penilaian jujur tentang bagaimana kamu menghabiskan jam-jam harianmu. Ini bisa melibatkan memantau aktivitasmu selama beberapa hari, mengidentifikasi mana yang penting dan mana yang bisa dihilangkan atau hanya kebiasaan. Seringkali aktivitas seperti browsing media sosial tanpa tujuan, menonton TV yang tidak bernilai, atau terlibat dalam gosip bisa menghabiskan waktu yang seharusnya dimanfaatkan dengan lebih baik. Setelah aktivitas yang membuang waktu teridentifikasi, penting untuk mempertanyakan kebutuhan dan nilai dari setiap aktivitas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu mencapai tujuan saya? Apakah ini meningkatkan kesejahteraan saya? Apakah ini membuat saya bahagia atau hanya sekadar hiburan? Jika jawabannya negatif, ini adalah indikasi jelas bahwa aktivitas tersebut harus dikurangi atau dihilangkan. Langkah berikutnya adalah menetapkan batasan yang jelas atau menciptakan kebiasaan baru yang membantu menghindari jebakan ini. Ini bisa mencakup membatasi waktu yang dihabiskan di media sosial dengan aplikasi manajemen waktu, mengganti TV dengan membaca atau bentuk pembelajaran lain, dan memilih interaksi sosial yang benar-benar memperkaya. Selain itu, penting untuk mengembangkan disiplin pribadi yang kuat dan menjaga fokus pada manfaat jangka panjang dari mendedikasikan waktu untuk aktivitas yang lebih produktif dan memuaskan. Menjaga visi yang jelas tentang tujuanmu dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya bisa menjadi motivasi berkelanjutan untuk menghindari gangguan. Nomor 9. Latihan refleksi pagi. Memulai hari dengan refleksi memungkinkan kamu untuk terhubung dengan prioritas dan nilai-nilai terdalammu sebelum tuntutan dunia luar mulai memperebutkan perhatianmu. Momen tenang di pagi hari sangat penting untuk menenangkan diri dan mempersiapkan secara mental dan emosional untuk tantangan dan kegiatan yang akan datang. Untuk menerapkan praktik ini, sisihkan beberapa menit setiap pagi untuk duduk di tempat yang tenang tanpa gangguan. Selama waktu ini, pikirkan apa yang paling penting untuk dicapai hari itu. Renungkan bagaimana tugas-tugas ini selaras dengan tujuan besar kamu, dan apa artinya untuk pertumbuhan pribadi dan profesionalmu. Menyimpan jurnal untuk mencatat niat-niat ini dan meninjaunya sepanjang hari untuk mempertahankan fokus bisa sangat membantu. Selain menetapkan niatmu, gunakan waktu ini untuk membayangkan bagaimana kamu akan melaksanakan tugas-tugasmu, membayangkan dirimu berhasil menyelesaikannya, dan mempertimbangkan langkah-langkah spesifik yang perlu diambil untuk mewujudkannya. Visualisasi ini membantu menguatkan komitmenmu terhadap tugas-tugas tersebut dan dapat meningkatkan motivasimu untuk mulai bertindak. Praktik pagi ini juga bisa mencakup meditasi singkat atau latihan pernapasan untuk membantu membersihkan pikiran dan mengurangi stres, mempersiapkanmu untuk menghadapi hari dengan perspektif yang lebih tenang dan terkontrol. Nomor 10. Kontrol emosi kamu. Ini adalah topik penting untuk menghentikan penundaan diri, terutama ketika emosi seperti ketakutan dan kecemasan mendominasi keadaan mentalmu dan mencegahmu bertindak. Langkah pertama dalam mengelola emosi ini adalah mengenali mereka. Kesadaran emosional memungkinkan kamu untuk memahami kapan dan mengapa emosi tertentu muncul. Yang penting untuk mengembangkan strategi efektif untuk menanganinya. Misalnya, ketakutan akan kegagalan adalah penyebab umum dari kegagalan itu sendiri. Ketakutan ini bisa membuatmu terpuruk dan menyebabkan kamu menunda tindakan penting dalam upaya menghindari kemungkinan menghadapi kegagalan atau kritik. Demikian pula, kecemasan tentang hasil masa depan bisa menciptakan siklus stres yang mengurangi motivasi dan mengalihkan perhatian dari tugas-tugas saat ini. Salah satu metode untuk membantu mengontrol emosi adalah restrukturisasi kognitif.
yang melibatkan tantangan dan perubahan pola pikir negatif atau tidak rasional yang memicu ketakutan dan kecemasan. Selain itu, menetapkan tujuan kecil dan merayakan kemenangan kecil sepanjang jalan bisa membantu membangun kepercayaan diri dan mengurangi perasaan tertekan. Setiap keberhasilan kecil memperkuat kemampuanmu untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, secara bertahap mengurangi dampak ketakutan dan kecemasan terhadap tindakanmu. Dengan belajar mengontrol emosi, kamu menghilangkan kekuatan yang dimiliki ketakutan dan kecemasan untuk menghambat kemajuanmu. Ini memperbaiki kesejahteraanmu secara keseluruhan dan kemampuanmu untuk mengejar tujuan dan impianmu dengan percaya diri. Nomor 11, budayakan penerimaan. Proses penerimaan dimulai dengan pengakuan bahwa tidak semua aspek hidup berada di bawah kendali kita. Peristiwa eksternal, tindakan orang lain, dan beberapa hasil memang berada di luar jangkauan kita. Fokus pada hal-hal yang tidak dapat diubah ini dapat menyebabkan rasa tidak berdaya, karena tampaknya lebih mudah menunda tindakan daripada menghadapi ketidakpastian. Namun, dengan menerima kenyataan ini, kamu bisa mulai mengidentifikasi di mana kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk bertindak. Ini melibatkan analisis situasi secara cermat dan membedakan antara apa yang tidak bisa diubah dan apa yang bisa dipengaruhi oleh tindakanmu. Misalnya, meskipun kamu tidak bisa mengendalikan cuaca, kamu bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapinya. Demikian pula, meskipun kamu tidak bisa mengendalikan tindakan rekan kerja, kamu bisa menyesuaikan respons dan strategi komunikasimu sendiri. Penerimaan juga melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap batasanmu sendiri. Memahami batasanmu bisa sama pentingnya dengan mengenali kekuatanmu. Menerima batasan ini tidak berarti menyerah, tetapi lebih kepada menyelaraskan tujuanmu dengan kemampuanmu yang sebenarnya, yang mengurangi penundaan yang disebabkan oleh tujuan yang tidak realistis dan tekanan eksternal. Selain itu, praktik penerimaan membantu mengembangkan kesabaran dan ketahanan, kualitas penting untuk mengelola situasi yang menantang secara efektif dan bertahan di jalur menuju tujuanmu. Menerima bahwa beberapa hasil membutuhkan waktu untuk terwujud bisa mendorong kamu untuk terus maju tanpa frustrasi berlebihan. Membangun ketahanan mental dan emosional yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Nomor 12. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Menciptakan lingkungan yang mendukung berarti mengatur ruang di sekitar kamu untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan produktivitas. Ini bisa mencakup mengatur area kerja yang bersih dan terorganisir, yang tidak hanya memudahkan fokus tetapi juga memberikan rasa keteraturan dan kontrol. Menghilangkan kekacauan fisik adalah langkah awal yang efektif untuk menghilangkan kekacauan mental, membantu menjaga perhatian dan efisiensi dalam melaksanakan tugas. Selain mengelola aspek fisik ruang, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung mental dan emosional. Ini berarti berkeliling dengan orang-orang yang memotivasi dan mendukung, serta membangun jaringan sosial yang positif, yang mendorong dan menyemangati pencapaian tujuanmu. Hubungan yang sehat dan mendukung memberikan dorongan tambahan saat kamu menghadapi tantangan dan memerlukan motivasi ekstra. Selain itu, mempertimbangkan penggunaan alat bantu produktivitas, seperti aplikasi manajemen waktu atau pengingat, dapat membantu memantau kemajuan dan mengingatkanmu tentang tenggat waktu atau tugas penting. Menetapkan rutinitas yang memprioritaskan kebiasaan, baik dan kesejahteraan juga, termasuk dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti rutinitas tidur yang sehat, pola makan yang bergizi, dan waktu istirahat yang cukup. Dengan semua faktor ini, kamu membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan kesejahteraan, menciptakan lingkungan yang mendorong kamu untuk terus maju dan mengurangi kecenderungan untuk menunda. Nomor 13, bangun rasa tanggung jawab. Salah satu cara untuk membangun rasa tanggung jawab adalah dengan menetapkan tujuan dan komitmen pribadi yang jelas. Dengan menuliskan tujuan dan menetapkan tenggat waktu, kamu menciptakan rasa kejelasan dan pertanggungjawaban pribadi.
Menyusun rencana aksi yang terperinci, termasuk langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan, membantu menjaga fokus dan memotivasi tindakan konsisten. Mengkomunikasikan komitmenmu kepada orang lain juga memperkuat rasa tanggung jawabmu. Ketika kamu memberitahu teman, keluarga, atau rekan kerja tentang tujuanmu, kamu menciptakan ekspektasi sosial yang mendorong kamu untuk memenuhi janji tersebut. Ini memberikan dorongan tambahan untuk bertindak dan mengurangi kemungkinan menunda-nunda. Selain itu, mengevaluasi kemajuan secara berkala dan menyelaraskan tindakan dengan tujuan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. Menyusun laporan kemajuan atau melakukan penilaian diri secara teratur memungkinkan kamu untuk mengidentifikasi hambatan dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Memahami dampak dari tindakanmu atau ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan juga memperkuat rasa tanggung jawab. Ini melibatkan refleksi pada bagaimana kegagalan untuk bertindak memengaruhi dirimu dan orang lain, menekankan pentingnya mengikuti komitmen yang telah dibuat. Nomor 14. Jangan tunggu hingga merasa siap. Seringkali rasa siap atau kesempurnaan hanyalah ilusi yang menunda tindakan kita. Menunggu hingga kamu merasa benar-benar siap seringkali berarti menunda hingga kondisi ideal tiba, yang mungkin tidak pernah datang. Dalam banyak kasus, tindakan yang berani dan segera meskipun tidak sepenuhnya siap, lebih efektif daripada menunggu kesempurnaan. Memulai sebelum kamu merasa siap melibatkan mengambil langkah pertama meskipun ada ketidakpastian atau ketidaknyamanan. Ini bisa berarti memulai proyek dengan sumber daya yang terbatas atau mengambil risiko meskipun kamu tidak memiliki semua jawaban. Melakukan hal ini membantu mengatasi rasa takut dan kecemasan, memungkinkan kamu untuk belajar dan menyesuaikan diri selama proses. Pendekatan ini juga mengajarkan ketahanan dan fleksibilitas karena kamu belajar beradaptasi dan mengatasi tantangan saat mereka muncul. Mengambil tindakan sebelum merasa siap mengurangi tekanan untuk mencapai kesempurnaan dan mengalihkan fokus pada kemajuan yang sebenarnya dan hasil yang bermanfaat. Ini juga membantumu melihat bahwa kemajuan kecil dan bertahap seringkali lebih realistis dan memuaskan daripada menunggu untuk meluncurkan sesuatu yang dianggap sempurna. Dengan memahami bahwa tindakan awal adalah bagian penting dari proses belajar dan pencapaian, kamu dapat mengurangi penundaan dan memulai perjalanan menuju tujuanmu dengan lebih cepat dan percaya diri. Jika Anda telah menonton sampai titik ini, silakan tinggalkan komentar dengan menulis kebijaksanaan berlapis baja. Dengan cara ini, kami akan tahu bahwa Anda mengikuti video ini sampai akhir. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda tentang konten ini. Sampai jumpa lagi.